Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aurelia Cynthia Proviani, NIM 4012311071, dan dalam video ini saya akan menjelaskan apakah dalam film Jagal The Act of Killing terdapat pelanggaran HAM berat serta bentuk-bentuknya. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu latar belakang singkat dari film tersebut. Film Jagal atau The Act of Killing adalah film dokumenter karya sutradara Joshua Oppenheimer, dirilis pada tahun 2012. Film ini membahas peristiwa pembunuhan massal tahun 1965 sampai 1966 di Indonesia, yaitu periode ketika ratusan ribu orang yang dituduh sebagai komunis, simpatis PKI, etnis Tionghoa, serta kelompok lain menjadi korban kekerasan negara dan kelompok paramiliter. Nah, konteks sejarahnya pada tahun 1965 terjadi konflik politik besar yang ditandai dengan peristiwa G30S. Setelah itu, kelompok-kelompok yang dianggap berhubungan dengan PKI ditangkap, disiksa, dan bahkan dibunuh. Peristiwa ini termasuk salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemerintah saat itu membentuk dan mendukung berbagai organisasi paramiliter untuk melakukan pembersihan terhadap pihak-pihak yang dianggap komunis. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembuatannya. Joshua Oppenheimer menemukan bahwa para penyintas takut berbicara, tetapi para pelaku bersedia menceritakan tindakan mereka dengan bangga. Hal inilah yang membuat ia memilih fokus pada sisi pelaku. Para pelaku tidak hanya diwawancarai, tetapi juga dimintai mengkonstruksi ulang tindakan pembunuhan dengan gaya film yang mereka sukai, mulai dari gangster, drama, hingga musikal. Tujuan film ini adalah yang pertama mengungkap impunitas yang masih berlangsung, yang kedua menunjukkan bagaimana pelaku kekerasan masih mendapat posisi terhormat di masyarakat, serta yang ketiga membuka percakapan internasional tentang tragedi 1965. Selanjutnya itu ada fokus film. Film ini mengikuti para pemimpin pasukan militer di Medan yang dahulu terlibat langsung dalam pembunuhan ribuan orang, terutama Anwar Congo, yang menjadi tokoh utama dari film tersebut. Melalui rekonstruksi adegan dan wawancara, film ini memperlihatkan cara pelaku membunuh korban, rasa bangga yang mereka tunjukkan, upaya mereka membenarkan kekerasan, dan pada akhirnya konflik batin yang mulai muncul pada tokoh utama. Selanjutnya kita membahas isu hukum dan kritik sosial. Film Jagal dianggap penting karena yang pertama mengungkapkan pelanggaran HAM berat yang tidak pernah diproses hukum, kedua menyuarakan kondisi korban yang masih tidak mendapat keadilan, serta yang ketiga menunjukkan bagaimana kekuasaan, narasi sejarah, dan kekerasan saling berhubungan. Film ini juga mendapat reaksi internasional dan dinominasikan untuk Academy Award. Dan terakhir yaitu masalah sensitivitas dan keamanan. Banyak kru lokal Indonesia yang membantu pembuatan film, tetapi nama mereka tidak ditampilkan karena alasan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa hingga kini isu 1965 masih dianggap sensitif dan berbahaya untuk dibicarakan secara terbuka. Nah, selanjutnya apakah ada pelanggaran HAM berat dalam film ini? Tentunya ada. Dalam film ini ditampilkan kejadian-kejadian yang jelas yang memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM beratnya yang pertama itu seperti pembunuhan massal. Dalam film terlihat bagaimana ribuan orang yang dituduh komunis dibunuh tanpa proses hukum. Para pelaku bahkan menunjukkan metode pembunuhan yang mereka lakukan. Ini memenuhi unsur pembunuhan sebagai bagian dari serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Yang kedua itu ada penyiksaan. Beberapa adegan menunjukkan penangkapan, pemukulan, dan penyiksaan sebelum korban dibunuh. Penyiksaan termasuk unsur crimes against humanity. Yang ketiga yaitu ada penghilangan orang secara paksa. Banyak korban hilang tetapi tidak ditemukan jasadnya, dan keluarganya tidak mendapat kepastian, termasuk kategori enforced disappearance. Yang keempat yaitu ada penahanan sewenang-wenang.
Orang-orang ditangkap tanpa bukti, tanpa proses pengadilan, dan ditahan secara tidak manusiawi. Ini adalah bentuk perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang. Yang kelima yaitu ada teror terhadap masyarakat sipil. Masyarakat hidup dalam ketakutan. Milisi dan aparat saat itu sering melakukan intimidasi, termasuk tindakan tidak manusiawi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya ada unsur sistematis dan meluas. Agar sebuah tindakan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, harus ada unsur meluas dan sistematis. Film ini menunjukkan bahwa yang pertama, tindakan dilakukan oleh kelompok terorganisir seperti milisi dan aparat. Yang kedua, targetnya adalah warga sipil. Yang ketiga, terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ini jelas memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, impunitas dan tidak ada penegakan hukum. Film Jagal juga memperlihatkan bagaimana para pelaku justru hidup bebas, dihormati, bahkan mendapat posisi sosial dan politik. Hal ini menggambarkan impunitas, yaitu kondisi ketika pelaku kejahatan tidak pernah diproses hukum. Nah, selanjutnya kesimpulan dari film Jagal ini menunjukkan dengan jelas adanya pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Semua tindakan tersebut bersifat meluas, sistematis, dan dilakukan terhadap penduduk sipil. Sekian dari penjelasan saya terkait film Jagal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.